Kalau ibadah yang lain seperti sholat tarawih bisa kita pamerkan, kita berbuka puasa bisa kita pamerkan, dan kita tadarus Al-Quran juga bisa kita pamerkan. Tetapi kalau ibadah puasa, kita tidak bisa memamerkan ibadah puasa kita kepada orang lain. Karena ini adalah bentuk kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ditakdirkan kembali bisa menjumpai bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Karena di bulan ini Allah memberikan rahmat-Nya dengan cara yang sangat mudah bagi orang-orang yang berusaha untuk mendapatkannya. Sebagaimana diketahui bahwasannya setiap manusia itu pada prinsipnya adalah dekat dengan Allah. Secara naluriah, manusia itu dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, dalam proses perjalanan kehidupan manusia, banyak gangguan-gangguan dari hawa nafsunya, gangguan-gangguan dari setan, dan juga gangguan negatif dari lingkungan di mana dia tinggal. Maka menjadikan gangguan itu, menjadikan manusia menjauhkan diri, menjauhkan posisinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam 12 bulan Allah memberikan satu bulan yang mulia untuk memberikan kesempatan kepada para hamba-hambanya bisa mengembalikan dirinya kepada posisi semula untuk dekat kepada Allah, yaitu melalui puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah ibadah yang istimewa. Karena tidak ada motivasi yang lain dari ibadah puasa Ramadan ini kecuali karena taat kepada Allah, kecuali karena kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah yang lain seperti sholat tarawih bisa kita pamerkan, kita berbuka puasa bisa kita pamerkan, dan kita tadarus Al-Quran juga bisa kita pamerkan. Tetapi kalau ibadah puasa, kita tidak bisa memamerkan ibadah puasa kita kepada orang lain. Karena ini adalah bentuk kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam banyak hadis qudsi, Allah menyampaikan, Allah berfirman, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Bahwasanya sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku akan memberikan balasan kepadanya. Ini menunjukkan balasan bagi atau reward bagi puasa Ramadan yang dilakukan oleh hamba-hambanya ini akan diberikan reward tanpa hitungan kalkulasi matematis, melewati kalkulasi matematika sebagaimana biasanya. Sebagaimana biasa di dalam hadis Rasulullah menyampaikan informasi setiap kebaikan bi asyri amsalihah akan dilipat gandakan 10 kali lipat minimal sampai sab'ami'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Akan tetapi untuk puasa Allah akan memberikan pahalanya bi ghairi hisab. Karena fasaumuli wa ana ajzi bihi, aku yang berhak, punya hak prerogatif untuk memberikan balasan reward bagi puasa yang sudah dilakukan oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu, puasa adalah benteng kita dari godaan-godaan setan. Puasa ini adalah wasilah kita untuk meningkatkan spiritualitas kita dengan menjauhkan dari godaan-godaan syahwat, dari dorongan-dorongan nafsu negatif, dan juga bahkan makan dan minum yang biasanya boleh kita lakukan. Untuk puasa Ramadan ini di siang hari, kita harus menjauh dari hal-hal itu. Maka dari sinilah kita bisa mengontrol nafsu kita, bisa mengendalikan diri nafsu kita, sehingga setan akan menjauh dari kita. Kita bisa diberi kemudahan untuk menjauhkan diri dari bisikan-bisikan setan. Dari situlah maka kita akan kembali kepada fitrah kita
yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya Allah dekat kepada kita, tetapi kitalah yang menjauh dari Allah karena godaan-godaan setan. Kesempatan Ramadan ini kita menjauhkan diri dari godaan-godaan nafsu, syahwat-syahwat yang negatif, dan godaan setan sehingga kita bisa kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa yang tulus kita lakukan hanya untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian spiritualitas kita akan terbangun kembali. 1 bulan penuh ini kita dituntut untuk bisa melaksanakan ibadah, segala macam ibadah di bulan Ramadan. Dan itu semua kita berharap Allah akan mengembalikan spiritualitas kita sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki spiritualitas yang baik. Sebagaimana tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, memiliki spiritualitas yang kuat. Setelah 1 bulan penuh kita bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan syahwat kita, mengendalikan nafsu kita, kita melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, selain itu ibadah puasa di bulan Ramadan ini menjadi istimewa karena Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan di depan para malaikatnya. Unduru ya malaikati, lihatlah wahai malaikatku, ini hamba-hambaku yang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan dorongan nafsunya, meninggalkan makan dan minum serta kenikmatan-kenikmatan yang lain yang boleh dilakukan. Tetapi ketika di bulan Ramadan, hamba-hambaku meninggalkan semuanya untukku. Inilah kebanggaan Allah, atau Allah membanggakan hamba-hambanya yang berpuasa kepada para malaikatnya. Maka sangat layaklah kemudian Allah mengatakan, fasawmuli wa ana ajzi bihi. Puasa adalah milikku dan aku berhak untuk membalasnya pada orang-orang yang berpuasa. Maka kita berharap semoga di bulan Ramadan ini kita bisa semangat untuk melaksanakan ibadah, mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah yang berkualitas, sehingga kita mendapatkan banyak rahmat dari Allah. Kita diberi istiqomah. Setelah bulan Ramadan, kita juga bisa semangat untuk istiqomah melaksanakan ibadah, karena selama 1 bulan ini kita sudah merices spiritualitas kita, merices, mengisi kembali semangat keimanan dan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga 1 bulan puasa penuh ini kita bisa mengisinya dengan ibadah-ibadah kepada Allah, dan kita berharap kembali menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki spiritualitas yang baik, dan kembali bisa memiliki posisi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.